Selamat sore semuanya. Jadi di depan gua udah ada the new BMW 5 Series. Ini 5 Series LCI atau orang-orang juga bisa sebut facelift. Tapi kalau di BMW kita nyebutnya LCI atau Life Cycle Impulse. Jadi di video kali ini gue akan ngejelasin bedanya 5 Series LCI dan pre-LCI atau pre-facelift itu apa aja. Oke, sebelumnya, jadi 5 Series di market Indonesia itu ada dua jenis, ya, ada dua varian. Yang di depan gua sekarang adalah 530i Opulence atau bisa juga disebut dengan Luxury Line, dan satu lagi adalah 520i M Sport. Bedanya apa 530 dan 520? Ya, kalau udah ngikutin BMW pasti tahu. Beda di power output, kemudian torsi, dan juga Luxury Line dan M Sport beda di body kit ya, bumper depan, belakang, velgnya, aksesorisnya. Oke, jadi sekarang mari kita bahas 5 LCI itu bedanya apa sama yang pre-LCI. Mulai dari depan. Dari bagian depan yang paling kelihatan secara jelas itu ada dari bagian lampu ya. Jadi lampu dari 5 Series sekarang sudah menggunakan BMW Laser Light. Nah, di sini ada tulisannya ya, BMW Laser. Oke, seperti di video-video sebelumnya, BMW Laser Light itu memiliki jangkauan cahaya sampai 530 meter ke depan. Ya, kalau untuk lampu yang non laser atau lampu biasa, LED biasa, itu paling jauh hanya 250 sampai 300 meter. Jadi laser light ini itu bisa mencapai hingga hampir 2 kali lipatnya. Nah, another fact, BMW Laser Light yang dipasang di 5 Series LCI itu bukan laser light biasa ya. Jadi laser light ini lebih canggih dibanding laser light yang ada di BMW 3 Series G20 atau di X5 G05. Laser light yang ada di BMW 5 Series LCI ini adalah laser light matrix beam ya. Bedanya apa matrix beam sama yang biasa? Jadi matrix beam ini punya jangkauan cahaya yang jauh lebih akurat dibanding laser light biasa ya. Kalau penasaran seakurat apa, silakan beli mobil ini atau test drive mobil ini, terus jalan di tol yang gelap kayak di Cipali misalnya, laser lightnya bakal aktif dan rasain sendiri betapa advanced atau canggihnya mobil ini. Oke, dari lampu kita lanjut ke bagian depan, ke tengah. Yes, kita mau bahas bagian grill. Grillnya masih menggunakan active kidney grill ya. Active kidney grill yang grillnya bisa buka tutup ya. Ini masih ketutup. Jadi dia bisa buka tutup dengan sendirinya. Itu untuk aerodinamis ya. Kemudian kidney grill yang ada di 5 LCI ini sekarang satu piece ya. Dia nyambung, kiri kanan nyambung ya di tengah. Kalau yang sebelumnya kiri kanan itu terpisah ya. Ini desain chrome-nya itu menyambung ya. Desain chrome-nya menyambung. Nah, terus di bagian tengah grill itu kalau kita lihat itu ada satu buah kamera ya. Kamera ini fungsinya untuk apa? Ini adalah surround view atau kamera 360 ya. Jadi di mobil ini bukan hanya ada rear view kamera, tapi ada kamera 360. Itu ada di depan, ini satu, kemudian di spion sebelah kiri satu, sebelah kanan satu, dan di belakang satu. Jadi kalau masuk ke jalan sempit, kalau lagi parkir, kamera 360 ini benar-benar helpful ya, benar-benar membantu banget. Nah, kemudian desain bumper dari 530i Opulence ini juga baru ya. Desainnya jauh lebih minimalis, jauh lebih simple, yet aesthetics, mewah ya. Desain mewahnya dapat banget. Karena nggak cuma bumpernya yang minimalis, yang luxury, tapi juga ada perpaduan chrome ya di bagian kiri dan kanan bumper yang menambah sisi kemewahan mobil ini. Dan juga karena mobil ini udah pakai parking assistant ya, that's why kalau kita lihat titik-titik sensornya ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Di depan ada 6 dan di bumper belakang ada 6 juga. Jadi banyak banget. Karena as you know mobil ini bisa parkir sendiri ya, ada park assist gitu. Nah, kemudian kita beralih ke bagian valve. Jadi 530i Opulence itu menggunakan valve berdiameter 19 inci. Dia 19 inch light alloy wheels dan juga sudah dilengkapi dengan run flat tires ya. Jadi ban ini mampu berjalan tanpa angin dengan 0 PSI. Jadi aman, kalau kempes di jalan silakan jalan aja. Tapi dengan catatan maksimal kecepatannya adalah 80 km per jam dan jaraknya juga 80 km ya. Jadi kalau kempes di jalan itu nggak usah khawatir, nggak usah panik, nggak usah berhenti terus mau ganti ban segala macam atau cari tambah ban, nggak apa-apa, dibawa jalan aja terus sejauh 80 km maksimal gitu. Jadi kalau bisa sampai rumah silakan sampai rumah dulu gitu. Itu demi keselamatan Anda. Nah, masih ngebahas bagian kaki-kaki, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan yang namanya adaptive suspension. Jadi suspensionnya bukan suspension biasa, melainkan ini adalah adaptive suspension. Yang mana suspensinya itu bisa menyesuaikan dengan kontur jalan ya. Kontur jalan dan driving mode yang dipilih. Jadi sport dan comfort itu memiliki tingkat rigidity atau kenyamanan yang berbeda gitu. Oke, jadi ini tampak belakang dari 5 LCI ya. Memang secara dimensi mobil ini nggak berubah banyak ya. Dimensinya sama, tapi aksesori-aksesorinya yang dibedain. Contohnya dari belakang itu mirip banget sama yang sebelumnya. Tapi kalau lihat dari sisi lampu ya, lampu ini udah menggunakan LED tail lights yang mana LED barsnya lebih tebel ya. LED-nya nyalanya lebih tebel dibanding yang pre-LCI. Kalau yang pre-LCI itu kan garis-garis ya. Kalau ini alisnya tuh tebel banget ya. Jadi lebih bold, desainnya lebih kokoh. Dan juga nggak cuma LED di belakang, tapi di bagian samping ada LED bar sendiri ya. Yang ini bisa nyala ya. Keren banget. Kalau di pre-LCI ini nggak ada. Jadi mati aja gitu. Kalau ini nyala. Jadi kalau dilihat dari samping itu bener-bener bagus banget ya. Desainnya bener-bener apa ya? Tuh. Bagus banget sih. Oke, kita lihat bagasi. Dia udah automatic tailgate, jadi one touch. Dia akan ngebuka dengan sendirinya dan bagasinya juga cukup lebar ya. Nah, nanti setiap pembelian BMW 5 Series seperti biasa bakal dapat first aid kit, ada segitiga pengaman, ada karpet, dan ada manual booknya juga di sini. Ya, ada manual book, the new 5. Terus juga dapat display key. Ya, ada display key. Display key ini buat apa? Nanti ini bisa kayak smartphone, ini bisa nyala. Di dalamnya bisa lihat sisa bahan bakar kita tinggal berapa, range-nya berapa, bisa nyalain AC dari sini. Jadi kalau parkirnya di tengah-tengah lapangan panas, sebelum masuk mobil kita bisa nyalain ventilasi supaya ada angin masuk. Jadi pas masuk nggak terlalu engap. Nah, terus manual book sebenarnya ini versi printednya. Sebenarnya di mobilnya sendiri itu udah ada manualnya. Jadi di dalam iDrive itu udah ada manualnya. Kalau mau nonton lebih jelas malah. Kemudian masih di bagian belakang, di bagian bumper belakang itu ada diffuser yang cukup lebar ya. Ini sorry agak gelap ya karena di dalam ruangan. Jadi ada diffuser di belakang ini, terus di atasnya ada list chrome karena ini versi opulence atau luxury line, jadi list chrome-nya juga cukup banyak ya. Dan ada dual output exhaust ya, jadi knalpotnya kiri kanan ya, nyala, dua-duanya nyala, aktif, nggak cuma pajangan atau aksesori aja. Dan bisa kita lihat ya, ada sensor-sensornya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total sensor ada 12 buah, di belakang 6 dan di depan juga ada 6. Nah, ini interior dari the new BMW 5 Series atau 5 Series LCI. Secara looks nggak ada yang berubah banyak karena memang ini hanya varian facelift ya, bukan all new. Jadi hanya profile update aja.
Tapi bedanya apa sih sama varian yang pre-facelift? Oke, kita lihat dari sini ya. Perubahan pertama itu ada di bagian iDrive screen. Jadi layar iDrive ini ya, yang di tengah, itu dia lebih lebar, dia lebih panjang. Kalau yang pre-facelift, dia agak sedikit pendek. Jadi lebih panjang, untuk view, penglihatan jadi lebih enak. Kita ngelihat layar tuh lebih enak. Jadi untuk touchscreen operatingnya juga lebih nyaman gitu loh. Sama kayak misalnya kita beli iPad deh, misalnya beli tablet, makin gede kan kita operatingnya juga makin enak gitu loh, ya. Nah jadi sebelum masuk, ini bagian pintunya, ini door trim, ya. Bagian door trim. Interior trim dari mobil ini juga udah beda. Sekarang pakai wood panel yang matte atau Dove. Kalau di 530i Pre-LCI itu kayu juga, wooden trim juga, tapi glossy, warnanya coklat. Kalau sekarang dia matte, ya. Dia desainnya matte. Terus udah ada perpaduan ambient light juga ya. Ada ambient lighting, dia ada 11 pilihan warna. Ada warna hijau, ungu, biru, orange, macam-macam. Putih atau bisa dimatiin. Tergantung selera. Yes, ini interior dari the new BMW 5 Series seperti ini. Oh ya, ini kenapa speedometer gerak-gerak ya? Speednya nambah 95, terus ada 60 miles per hour, terus dia turun sendiri tuh, ya kan? Jadi ini namanya showroom mode. Ini showroom mode atau demo mode. Jadi memang ini sengaja di set jadi showroom mode supaya kita bisa lihat animasi dari instrumen clusternya. As you can see ini udah full LED ya. Full digital, nggak ada analog ya. Terus warnanya tadi berubah-ubah ya, dari biru ke orange ya, itu menandakan driving experience mode-nya. Kalau biru itu Eco Pro, mode berkendaranya, terus orange ini comfort, dan nanti bisa berubah jadi merah, merah itu sport ya, gitu. Nah ini lagi di demo ada cruise control nih ya, tuh kita bisa lihat ya ada hijau-hijau di sini ya. Ini cruise control aktif dan ini cruise control di set di speed 120 km/jam. Gitu. Nah setnya dari mana? Nah setnya dari multifunction steering wheel. Nih di sebelah kiri ya. Sorry kelihatan nggak ya? Nah di sebelah kiri ini untuk set cruise control. Terus ada speed limiter juga. Nah speed limiter ini fungsinya untuk menahan speed. Jadi kalau kita set speed limiter di anggapnya misalnya 50 km/jam. Walaupun kita gaspol banget, injeknya dalam banget, mobil ini nggak akan melebihi 50 km/jam karena udah di set speed limitnya gitu. Nah terus di sebelah kanan ada apa? Di sebelah kanan ini audio steering switch ya, buat volume, buat ganti radio, next track, previous track, ada buat telepon, ada buat voice command juga. Voice command ini bisa dipakai kalau kalian pakai iPhone itu kayak Siri jadinya ya. Jadi kalau dipencet kita bisa, misalnya kita pencet, kita mau set AC misalnya, temperaturnya dinaikin atau diturunin bisa pakai voice command. Atau mau ganti radio, frekuensi, bisa juga. Mau ganti warna ambient light, pakai voice command juga bisa. Nah terus mobil ini juga udah ada pedal shift ya. Di kiri kanan udah ada pedal shift. Kemudian nah, yang baru apa nih di bagian tengah? Oke, jadi di bagian tengah mobil ini, itu ada driver's assistance. Tombolnya ada di sebelah tombol hazard. Kalau driver assistance-nya kita aktifin, nah ini ada intelligent safety ya. Ini ibaratnya kayak shield-nya mobil, kayak tamengnya mobil ya. Intelligent safety ini apa aja? Kita lihat. Nah, ini ada front collision warning. Jadi kalau ada pedestrian di depan yang motong tiba-tiba atau ada motor, itu dia bisa ada intervensi pengereman, ada brake intervention dan bisa diatur sensitivity-nya. Bisa early, medium atau late. Kemudian yang kedua ada lane departure warning. Nah, lane departure warning ini jika mobil keluar dari lajur, dia motong marka jalan secara tiba-tiba, itu setirnya akan getar, dan kalau steering intervention-nya dicek seperti ini di checklist, setirnya akan narik lagi ke dalam gitu. Jadi kalau mobilnya keluar lajur, kita malam-malam ngantuk, mobilnya bisa narik lagi ke lajur semula. Tentu ini fiturnya bisa dimatiin juga ya. Gitu, bisa dimatiin. Nah, kemudian yang ketiga ada lane change warning. Nah, lane change warning ini seperti di gambar. Ini dia akan warning si driver kalau di blind spot ada mobil lain. Warningnya seperti apa?
warningnya nanti muncul di spion ya. Di bagian kiri atas nanti ada segitiga warna orange, dia nyala kalau ada kendaraan di blind spot kita gitu. Jadi udah cukup canggih. Oh iya, mobil ini juga udah dilengkapi dengan iDrive 7 atau iDrive terbaru ya. Ini kalau di HP itu ibarat iOS ya, yang paling baru, udah yang paling user friendly. Semua bisa diperiksa di sini. Ya. Cek control ya. No faults, kalau ada apa-apa pasti muncul notifications. Dan dia udah touchscreen juga. Jadi udah enak ya. Dia bisa Bluetooth, bisa screen mirroring, dan bisa Apple CarPlay untuk pengguna iPhone. Nah, kemudian di bagian tengah ya, ini seperti biasa, kalau kalian udah sering lihat BMW pasti udah cukup familiar sama controls-controlsnya ya. Di sini ada driving modes, terus ada ini buat park assist, ada kamera, ini ada electronic parking brake, dan ini tuas transmisi. Di dalam sini ada wireless charging. Jadi kalau HP kalian udah support, itu bisa dicas, tinggal ditaruh aja di sini, nggak perlu pakai kabel lagi. Dan ada 2 buah cup holders, ada power outlet juga, ya. Dan ada USB slot. Oh iya, kalau kalian punya USB, punya flash disk yang di dalamnya ada lagu-lagu, kalian colok ke sini, itu bisa diimport ke dalam iDrive. Karena mobil ini udah ada hard drive-nya, kayak komputer. Gitu. Oh iya, satu lagi, mobil ini juga udah pakai Harman Kardon surround sound system ya. Harman Kardon, jadi kualitas suaranya nggak usah diragukan lagi ya. Karena speakernya dia ada 16 buah. Jadi dalam satu mobil itu ada 16 speaker. Bayangin aja suaranya kayak gimana. Sorry ya, tadi keputus karena tadi ada orang yang mau lihat. Oke, nah ini baris kedua. Di belakang untuk bagian door trim ya, sama ini ada ambient light dan juga udah ada curtainnya. Udah ada curtain. Dan ini joknya. Dia udah ada cup holder, sudah ada armrest juga ya. Seperti ini. Dan untuk AC dia udah 4 zone ya. Jadi di belakang dia bisa mengatur suhunya ya. Bisa diatur suhu dari belakang. Kemudian di bagian bawah juga udah ada USB Type-C untuk charging. Seperti itu. Oke, ini bagian mesinnya. Karena bukan BMW kalau kita nggak ngebahas bagian mesin. Jadi mesin dari 530i Opulence ini menggunakan mesin B48 berkapasitas 2000 cc, inline 4 cylinders, twin power turbo engine. Ya. Jadi horsepower ya, tenaga maksimalnya itu 252 horsepower dan torsinya 350 Newton meter. Oke, so that's all untuk 530i Opulence. Semoga nanti soon ada unit 520i M Sport ya. Jadi bisa di-upload juga di sini. So thank you guys for watching. Semoga informasinya berguna dan cukup jelas. Jangan lupa like dan subscribe and have a great day. Bye bye.